Ya, Ya, dilihat dulu dan. silakan, silakan. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai pengelompokan produksi padi untuk periode tahun 2020 sampai dengan periode tahun 2022 menggunakan Cummins clustering. Saya Vika Weseviana dengan NPM 2021 4350 2385. Saya Galuh Cantika Ratna dengan NPM 2021 4350 2382. Saya Dani Arif Utama dengan NPM 2021 4350 2354. Selanjutnya Anwar. Saya Muhammad Nur Hidayat dengan NPM 2021 4347. Rizky Saya Padilla, mau silakan. dengan NPM 2021 4350 2368. Saya Rifki Fadila, NPM 2021 4350 2351. Bentar, saya share screen ya. Nah, boleh dibacakan, Vika? Pengelompokan produksi padi periode 2020 sampai 2022 menggunakan metode Cummins clustering. Produksi padi. Produksi padi merupakan salah satu komponen penting dalam sektor pertanian Indonesia yang berdampak langsung pada ketahanan pangan nasional. Dalam rangka mengoptimalkan produksi padi diperlukan analisis yang mendalam dan strategi yang tepat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis dasar produksi padi adalah pengelompokan atau clustering menggunakan Cummins clustering. Lalu selanjutnya ada tujuan. Yang pertama, mendukung pembuatan kebijakan yang lebih tepat sasaran dalam sektor pertanian, khususnya untuk produksi padi itu sendiri. Yang kedua, mengidentifikasi daerah-daerah yang memerlukan intervensi khusus untuk meningkatkan produktivitas padi. Dan yang terakhir ada mengevaluasi efektivitas program-program pertanian yang telah dijalankan. Selanjutnya ada hipotesis metode Cummins clustering dapat secara efektif mengelompokkan daerah-daerah produksi padi di Indonesia menjadi beberapa klaster berdasarkan karakteristik produksi yang serupa untuk periode 2020 sampai 2022. Metode Cummins clustering tidak dapat mengelompokkan daerah-daerah produksi padi di Indonesia menjadi klaster yang signifikan berdasarkan karakteristik produksi untuk periode 2020 sampai 2022. Oh, metodologi. Di sini ada identifikasi masalah, terus ada perencanaan atau planning, ada refleksi atau reflecting, observasi atau observing, tindakan atau acting. Ini yang siklus pertama. Refleksi bisa terjun ke perencanaan ulang dan seterusnya begitu. Skill siklus 2 atau Cummins merupakan algoritma untuk culture and object berdasarkan atribut menjadi K partisi. Di mana K sebelumnya secara umum Cummins di clustering merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki yang melompokkan data dalam bentuk satu atau lebih klaster atau kelompok. Selanjutnya algoritma Cummins clustering. Inisialisasi. Pilih KKK titik sebagai sentroid awal. Cara pemilihan ini bisa dilakukan secara acak atau menggunakan metode seperti Cummins++ untuk memilih sentroid yang lebih baik. Assignment step. Untuk setiap data titik X, Y, hitung jarak Euclidean ke setiap sentroid UJ. Ini rumusnya. Tetapkan X, Y ke klaster J yang memiliki UJ terdekat. Update step. Setelah semua data titik ditetapkan ke klaster, hitung sentroid baru dengan menghitung rata-rata dari semua data titik dalam klaster tersebut. Ini rumusnya, di mana Cj adalah jumlah
data titik dalam cluster J. Iterasinya, ulangi langkah assignment dan update hingga posisi centroid tidak berubah secara signifikan atau perubahan menjadi sangat kecil. Nah, di sini ada transformasi data. Itu adalah langkah penting dalam proses Siemens clustering karena data yang tidak terstandarisasi atau tidak sesuai skala dapat mempengaruhi hasil pengelompokan. Berikut adalah langkah-langkah transformasi data untuk pengelompokan produksi padi menggunakan metode Siemens clustering. Yang pertama itu mengumpulkan data produksi padi dari berbagai daerah di Jawa Barat untuk periode 2020 sampai 2020. Data ini mungkin mencakup variabel seperti hasil panen, produktivitas, dan faktor-faktor lain yang relevan. Yang kedua itu ada identifikasi dan tangani outlier yang dapat mempengaruhi hasil analisis. Ini bisa dilakukan dengan metode statistik atau visualisasi seperti box plot. Nah, di sini itu ada data-data output table dinamis sesuai kabupaten atau kota. Di sini adalah data-data yang ada di kabupaten atau kota di Jawa Timur pada tahun 2020 sampai 2022. Dan ini berbentuk ton. Nah, di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, hasil panen itu pertama ada produktivitas. Hasil panen dapat diukur dalam kuantitas gabah per hektar. Produktivitas dipengaruhi oleh varietas padi, teknik budidaya, kondisi cuaca, dan serangan hama dan penyakit. Yang kedua ada kualitas. Kualitas gabah dinilai berdasarkan tingkat kebersihan, kadar air, dan mutu beras setelah digiling. Nah, di sini ada pembahasannya nih. Yang pertama itu ada waktu panen. Waktu panen itu menentukan waktu panen sangat penting. Jadinya waktu juga penting banget buat panen. Ya, pada biasanya dipanen saat bulir sudah menguning sekitar 80-90%. Yang kedua, teknik panen, penggunaan alat panen modern seperti combine harvester dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerusakan pada tanaman. Terus selanjutnya ada pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk menurunkan kadar air gabah hingga sekitar 14% agar dapat disimpan dengan baik dan menghindari kerusakan akibat jamur. Selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan juga sangat penting karena gabah yang telah kering disimpan dalam kondisi yang baik untuk menjaga serangan hama dan mempertahankan kualitas. Yang terakhir ada proses yang tepat dan efisien dalam setiap tahap panen dan pasca panen sangat penting untuk memastikan kuantitas dan kualitas hasil yang optimal. Sini saya akan melanjutkan diagram pengelompokan produksi padi tahun 2020 sampai 2022 di Provinsi Jawa Timur. Ini diagramnya. Yang pertama itu ada Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulung Agung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Probolinggo, dan seterusnya. Sama. Berikut ada tahun 2020, 2021, dan data tahun 2022. Ini kesimpulan dari PPT itu semuanya. Jadi dengan menggunakan metode K-means plus tingkat produksi padi pada tahun 2020 sampai tahun di Provinsi Jawa Timur. Ini dapat kita mengetahui grafik produksi padi dari setiap kabupaten sehingga dapat merumuskan kebijakan yang lebih baik dan efektif lagi guna meningkatkan produksi pada setiap daerah di Jawa Timur. Sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.